Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah bersama YIN Samarinda Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah yang menemani pemirsa di hari Rabu sore yang berbahagia ini. Nah, yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita dapat berjumpa kembali pemirsa. Kemudian salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ukhuwah Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Nah, jadi pemirsa, seperti biasa di program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah ini kita bersama narasumber. Untuk hari ini kita kedatangan Ustadz Satria Ramadhani dari YIN Samarinda. Untuk itu langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga dalam keadaan sehat selalu nanti. Amin. Insyaallah. Nah, jadi pada hari ini kita membahas tema yang menarik Ustadz, tentang celana cingkrang. Nah, jadi celana cingkrang ini adalah celana yang digunakan oleh kalangan tertentu yang memiliki mungkin landasannya tersendiri kenapa harus menggunakan celana tersebut. Nah, jadi di akhir-akhir ini mungkin sedang ramai tentang peraturan baru masalah celana cingkrang yang dilarang untuk digunakan ASN dalam beraktivitas untuk bekerja. Nah, jadi untuk itu langsung saja kita persilahkan kepada Ustadz Satria Ramadhani untuk membahas lebih jauh tentang apa sebenarnya celana cingkrang ini. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa program Beranda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, berkat rahmat taufik inayahnya kita bisa bertatap muka, kita bisa berjumpa kembali di dalam acara Beranda yang semoga kita semua berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita keharibaan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkatnya lah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya di muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita termasuk daripada umatnya kelak yang akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi unik nih dibuka mengenai masalah celana cingkrang oleh pembawa acara. Sebenarnya kita harus mengetahui dulu apa sih itu celana cingkrang dan bagaimana hukumnya, utamanya dalam kasus ini adalah hukum fikih, seputar fikih mengenai celana cingkrang itu, atau dalam istilah fikih kita sebut dengan la isbal. Kalau cingkrang itu namanya la isbal. Kalau dia menjulur sampai melebihi mata kaki, maka itu adalah disebut dengan isbal. Pelakunya disebut dengan musbil. Jadi pelaku orang yang tidak celananya cingkrang dalam artian celananya melebihi atau pakaian yang melebihi sampai mata kaki itu disebut dengan musbil. Pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan peraturan pemerintah yang melarang bagi semua ASN, utamanya dalam Kementerian Agama, dilarang untuk menggunakan pakaian cingkrang. Pertanyaannya adalah, apakah hal ini, perdebatan mengenai celana cingkrang ini baru saja terjadi di zaman kita atau sudah terjadi dahulu para ulama merumuskan ini? Ternyata pemirsa kan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal ini atau permasalahan ini mengenai celana cingkrang ini sudah lama diperbincangkan oleh para ulama terdahulu, bahkan telah dirumuskan oleh para imam arba'ah dalam mazhab-mazhabnya yang kita kenal dengan mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Syafi'i dengan Hambali. Itu sudah jauh membicarakan mengenai hal ini, dan kami rasa hal itu sudah beliau semua rumuskan. Tinggal kitanya saja ingin memilih bagaimana dan yang sesuai dengan kebutuhan kita dan pribadi kita masing-masing. Mungkin ini sebagai pengantar kami dalam segmen ini gitu. Baik. Nah, itulah tadi pemirsa. Jadi tetap bersama kami dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah.
Baik pemirsa, kita kembali lagi dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah, pemirsa. Dan kita masih membahas pembicaraan tentang celana cingkrang tadi yang sempat terputus di segmen sebelumnya. Dan kita masih bersama narasumber kita yaitu Ustadz Satria Ramadhani yang akan masih membahas celana cingkrang bersama kita di sini. Untuk itu langsung saja kita persilahkan kembali kepada Ustadz untuk melanjutkan pembahasannya tadi, Ustadz. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Saya sebutnya Bapak Moderator. Padahal seumuran aja nih pemirsa. Baik, pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali tadi membahas mengenai celana cingkrang atau la isbal ya. Tadi kami telah sebutkan bahwasanya para ulama telah jauh-jauh hari berdebat mengenai celana cingkrang ini. Karena hal ini bukan hal yang baru dalam dunia keislaman. Ini merupakan hal yang sudah lama diperdebatkan oleh para ulama kita, ya, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan di ulama-ulama lain pun sudah, ulama dari non Ahlus Sunnah udah banyak memperdebatkan mengenai hal ini, apakah hukumnya haram, sunnah, makruh dan lain sebagainya. Adapun yang kami pegang sebagai bahasanya pendapat kami ya, adalah apapun yang menyebabkan diri menjadi sombong, entah itu pakaiannya mau melebar atau tidak, maka itu haram. Hal ini bagaimana bisa mengambil kesimpulan seperti itu kami? Yaitu kita bahas dulu mengenai hal ini. Para ulama telah sepakat bahwasanya menurunkan celana di bawah mata kaki, menurunkan celana bukan diturunkan ya, maksudnya celana itu lebih pakaiannya, lebih kainnya sampai ke mata kaki, bahkan melewati mata kaki dengan khuyala dan kesombongan, maka sepakat ulama 4 mazhab itu haram. Tidak berlaku bagi perempuan ya. Tidak berlaku bagi perempuan, hanya untuk laki-laki. Jadi kalau nanti ada perempuan pakai celananya cingkrang-cingkrang, roknya cingkrang-cingkrang, itu nggak benar itu kalau ngikutin sunnah itu. Karena itu hanya berlaku bagi laki-laki. Benar gitu ya. Jangan sampai nanti perempuannya ikut cingkrang juga. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepakat ulama ketika seseorang menjulurkan pakaiannya karena kesombongan, semua sepakat bahwasanya itu haram. Itu perbuatan yang dilarang dan itu dosa. Masuk dalam dosa besar sebagaimana diungkapkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Itu termasuk daripada dosa besar. Baik, pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana pandangan para ulama 4 mazhab mengenai hal ini? Yang pertama yaitu dalam mazhab Hanafiyah atau Imam Abu Hanifah. Beliau pernah bersama atau ketemu dengan orang-orang yang pakaiannya itu besar dari badannya. Ukurannya lebih besar daripada badannya. Bahkan dikatakan dalam riwayat itu dalam kitab Fatawa Al-Hindiyah itu disebutkan kalau pakaiannya itu sampai menyapu lantai. Lalu apa yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah? Mereka bertanya kepada Imam Abu Hanifah, "Wahai Imam, apakah kami ini termasuk orang-orang yang akan dilaknat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena pakaian kami? Apakah perbuatan ini termasuk yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Kata Abu Hanifah, "Lastum minhum." Kalian itu bukan termasuk golongannya mereka. Walaupun pakaian kalian itu sampai menyeret lantai, tapi di dalam hati kan tidak ada kesombongan karena orang-orangnya tawadhu, Masya Allah, mutawadiin. Yang bertemu dengan Imam Abu Hanifah saat itu. Beliau mengatakan kalian bukan termasuk orang-orang yang Allah laknat dengan pakaian kalian. Kenapa? Karena tidak ada khuyala dan kesombongan. Tidak ada khuyala dan kibir. Sombong dan tidak juga merasa bangga dengan pakaian yang dipakai. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua. Pendapat pertama tadi apa? Semuanya yang berada di bawah mata kaki, kalau dia sombong maka haram, tempatnya di neraka. Pendapat kedua, kalau dia sombong maka dia baru haram. Kalau dia tidak sombong maka tidak masalah, gitu kan? Tidak masalah. Tidak sampai makruh juga, boleh saja gitu. Tidak sampai makruh dalam pendapatnya Abu Hanifah tadi. Pendapat yang ketiga, ya ini dari kalangan Malikiyah. Walaupun sebagian dari kalangan Malikiyah seperti Ibnul Arabi dan Al-Qurafi itu mengharamkan perbuatan tersebut, mau dia sombong atau tidak sombong itu haram deh pokoknya. Apa saja yang ada di bawah mata kaki, karena menurut beliau kalimat pelarangan itu bukan larangan khuyalanya, tapi larangan pakaiannya menurut beliau, pendapat beliau. Tapi hal ini menurut kami tidak sesuai dengan pendapat jumhur.
Karena tadi disebutkan di atas bahwasanya jumhur itu lebih tidak berani mengharamkan, karena mengharamkan perbuatan yang seperti itu. Misalkan kita memasukkan neraka seseorang karena pakaian yang lewat seperti itu, kan itu sangat tragis sekali. Padahal mereka orang-orang yang ahli ibadah, mungkin di malam hari mereka tahajud, sementara orang yang celananya cingkrang, mungkin ya, saya tidak menuduh orang-orang seperti itu, celana cingkrang, misalkan orang yang celananya cingkrang itu tidak lebih taat kepada orang-orang daripada orang-orang yang celananya lebih, mereka bangun tahajud di malam hari. Kita kan tidak pernah tahu bagaimana orang itu ketika mereka sendirian. Jadi kalau sangat sedih sekali, sangat memprihatinkan sekali kalau menghukumi seseorang hanya karena pakaiannya saja. Nah, sementara dalam mazhab Maliki, sebagian kecil dari mereka sebagian kecil dari mereka sampai mengharamkan itu. Dalam mazhab Maliki seperti tadi kami sebutkan Ibnul Arabi dan juga Al-Qurafi. Walaupun begitu, tapi sebagian besar dari kalangan Malikiyah tidak sampai mengharamkan, hanya jatuhnya kepada perbuatan yang makruh. Jadi pendapat yang ketiga, kalau dia sombong dia haram, kalau dia tidak sombong maka dia makruh. Itu pendapat yang ketiga. Nah, pendapat yang keempat dari kalangan Syafi'iyah. Dalam mazhab Syafi'i, dan sebagaimana ditukilkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu', beliau tidak sampai mengharamkan walaupun orang itu yang sombong. Walaupun ini sedikit menyelisihi ijma' ulama tadi di atas ya. Tapi kenapa beliau berpendapat seperti itu? Tadi karena itu. Karena hal-hal yang sedikit ganjil ketika hal itu terjadi, atau pengharaman atau memasukkan seorang ke neraka karena pakaian saja. Mungkin itu sih. Jadi ada 4 pendapat tadi. Ada 4 pendapat tadi ya. Dari kalangan ulama kita mengenai celana cingkrang itu. Baik. Nah, jadi itulah tadi pemirsa tentang bagaimana celana cingkrang ini dalam beberapa pendapat dari para kalangan ulama. Ada yang mengharamkan, ada pula yang mengharamkan dengan catatan apabila ia sombong, ada juga yang memperbolehkan, ada juga yang memakruhkan dan lain sebagainya. Nah, jadi itulah tadi dasar tentang celana cingkrang ini, dan masih banyak lagi tentunya yang akan kita bahas. Jadi tetap bersama kami dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Baik pemirsa, kita kembali lagi dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah pemirsa. Nah, jadi tadi kita masih membahas tentang celana cingkrang tadi ya, yang menjadi fenomena yang tentunya menjadi perdebatan bagi kalangan muslim tentunya. Nah, jadi di sini kita masih bersama narasumber kita yang luar biasa, yaitu Ustadz Satria Ramadhani, yang tadi sudah membahas tentang beberapa pendapat para ulama tentang bagaimana sih hukumnya celana cingkrang ini. Nah, pastinya masih ada lagi beberapa hal yang akan dibahas. Untuk itu langsung saja kita persilahkan kembali kepada Ustadz untuk melanjutkan pembahasan tadi, Ustadz. Baik, pemirsa selain dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali tadi ke pembahasan. Singkatnya tadi, dengan pendapat ulama yang begitu banyak, kita simpulkan ada 4 pendapat. Yang pertama adalah menjulurkan pakaian dengan atau tanpa khuyala haram. Artinya mau dia sombong atau enggak sombong haram. Yang kedua, menjulurkan pakaian hanya haram ketika dia sombong. Yang ketiga, menjulurkan pakaian ketika dia hanya menjulurkan pakaian tanpa sombong, maka itu hukumnya makruh. Yang keempat, menjulurkan pakaian tanpa sombong, maka itu mubah saja. Tadi 4 hal tadi, maka kita dapat simpulkan 3 di antara pendapat tadi yang sangat berpengaruh mengenai hukum haram atau tidaknya isbal itu adalah apa? Khuyala, kesombongan ya, akhi. Maka dapat kita simpulkan kalau dalam ilmu usul fikih itu ada namanya al-jama'. Kita jamak lagi pendapat yang 4 ini. Jadi bagi saya, kenapa tadi saya di awal menyebutkan bahwasanya saya lebih condong kepada apapun pakaiannya, mau dia di bawah mata kaki atau tidak, kalau dia sombong haram. Kenapa? Karena yang menjadi asbab atau sebab pakaian itu dilarang atau tidak bukan karena pakaiannya, tapi karena kesombongan yang dia pakai. Saya ambil contoh. Ini ada orang pakai jas, merasa dirinya tinggi dengan jas yang dia pakai, maka itu haram, tidak boleh. Ini ada orang pakai pakaian biasa,
pakai kaos, celananya menjulur sampai ke bawah, dia sombong dengan pakaiannya karena mungkin harga kaosnya 1 juta, 2 juta, 3 juta mungkin. Karena itu dia bergaya hedon dan dia pamerkan kekayaan itu, haram, tetap haram, nggak boleh. Nggak boleh seperti itu. Karena yang sebenarnya diinginkan oleh Islam adalah kesederhanaan, ketawaduan, bagaimana menjaga hati orang lain ketika melihat pakaian kita yang, karena kan kita tidak bisa berdusta ketika melihat seseorang yang lebih sukses dari kita, harga pakaiannya mungkin jutaan. Bayangin, saya pernah ketemu teman harga bajunya tuh 5 juta cuman untuk di badan, dan itu cuman kaos biasa. Dia pakai 5 juta, dia pamerkan pakaiannya itu sombong. Itu nggak boleh, tetap nggak boleh. Jadi apapun pakaiannya, bagi saya apapun pakaiannya, kalau dia menyombongkan diri, maka dia tetap haram. Lalu bagaimana kaitannya dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kan? Ma asfala minal ka'baini fahuwa finnar, kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari. Apa saja yang di bawah mata kaki itu ada di bawah neraka. Itu ada di neraka. Apa saja yang melewati mata kaki kita, minal izar atau dari pakaian kita itu, maka itu di neraka. Hal ini hanya berlaku bagi laki-laki. Hanya laki-laki. Enggak boleh jadi perempuan di cingkrang-cingkrangin gitu. Waduh. Atau lebih dipendekin, dinaikin lagi gitu, nggak boleh. Ikuti sunnah jar. Iya, katanya sunnah tapi sampai lewatin lutut. Pakaiannya perempuan. Itu nggak boleh ya. Oke, jadi tadi tentang bahwasannya yang membedakan itu dari pendapat ulama ini tentang sombongnya dan tidak sombongnya. Nah, lalu bagaimana kita lihat jika misalkan di masa sekarang ini ada beberapa, mungkin tidak semuanya, tentang orang yang menggunakan celana cingkrang, tapi justru yang menggunakan celana ini yang terkesan sombong seperti itu. Nah, itu bagaimana kira-kira? Baik. Tadi hadisnya tadi saya sebutkan, ma asfala minal ka'baini minal izari fahuwa finnar. Apa saja yang melewati mata kaki kita dari kain atau pakaian kita, itu ada di neraka. Hadis ini benar, sahih dalam riwayat Bukhari. Kan biasa orang-orang yang seperti itu, hadisnya benar, kami berada di atas hadis Nabi SAW. Iya, hadisnya benar ya akhi. Tapi yang salah adalah pemahaman antum tentang hadis itu. Kita lihat bagaimana ulama ketika berbicara mengenai isbal ini, apakah mereka tidak berbicara mengenai dalil? Mereka paham, orang-orang yang paham dalil. Imam Syafi'i punya kitab hadis berbentuk sunan. Ya. Imam Maliki kita kenalnya kitab hadis Muwatta, Imam Malik. Imam Ahmad bin Hanbal punya kitab Musnad Ahmad. Apakah mereka ini orang-orang yang bodoh dalam perkara fikih? Enggak mungkin lah. Apakah mereka tidak mengatakan hadis Nabi yang sahih ini riwayat Bukhari? Enggak mungkin. Kenapa? Karena mereka lahir lebih dahulu daripada Imam Bukhari. Apakah mereka ini jahil terhadap perkara ini? Tidak ya, akhi. Tidak seperti itu pemirsa sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang hadisnya benar, pemahaman kita mengenai hadis itu karena mengikuti hawa nafsu, kita yang ingin sekali menyalahkan orang lain, ya, karena kita merasa diri kita lebih sunnah, lebih mengikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita berani menyalahkan orang lain dengan menggunakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang tidak diperbolehkan. Jadi kalau tadi kasusnya disebutkan, misalkan celananya sudah cingkrang nih. Ya alhamdulillah dia mengerjakan sunnah. Karena memang menurut mayoritas ulama berada di atas mata kaki ini sunnah hukumnya. Walaupun ada sebagian mewajibkan karena tadi kalau menjulurkan di bawah mata kaki haram, kan gitu. Mafhum mukhalafahnya. Yang ada di atas mata kaki saya ambil pendapat yang sunnah. Jadi terkadang pakaian saya pun banyak yang di atas mata kaki. Nah, tadi kalau ada orang yang celananya cingkrang, kemudian dia sombong, maka dia tetap kena haramnya. Karena dia khuyalanya. Menjadi sebab hukum itu berubah, bukan pakaiannya, bukan kainnya, tapi adalah kesombongannya. Mungkin itu. Walaupun celana kita di atas mata kaki, baju apapun itu, yang jelas apabila kita memunculkan kesombongan, itu diharamkan. Seperti itu. Ya, jelas sekali. Jadi pemirsa, bukan tentang celana atau baju kita, tapi tentang niat kita dalam menggunakan pakaian itu. Apakah kita akan menyombongkan diri dengan pakaian tersebut, atau justru menjadi semakin tawadu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Baik pemirsa, kita kembali lagi dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah YIN Samarinda. Nah, jadi di segmen ini seperti biasa kita akan membuka sesi tanya jawab. Jadi kita sudah
menerima beberapa pertanyaan Ustadz dari pemirsa setia Beranda Dakwah. Ya, baik. Yang pertama dari 08785431 sekian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Wulan dari Jalan Kemakmuran. Saya ingin bertanya, Ustadz, kira-kira bagaimana pendapat Ustadz tentang peraturan baru yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama tentang larangan bagi orang yang menggunakan celana cingkrang dan cadar pada saat bekerja di kementerian tersebut? Bukankah setiap orang memiliki pendapat masing-masing? Ada yang membolehkan, ada juga yang mengharamkan dan lain sebagainya. Kira-kira bagaimana pendapat Ustadz tentang perihal tersebut? Untuk itu langsung saja kita persilahkan kepada Ustadz untuk menjawabnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bersama prinsip para ulama itu ketika berbeda dalam hal, mereka bukan dalam hal untuk menuduh siapa yang salah. Mereka berbeda itu untuk menunjukkan kerahmatannya Islam, yaitu apa? Bhinneka Tunggal Ika yang kita anut dalam ideologi bangsa kita. Berbeda-beda tetap satu, apapun pakaiannya. Sekarang pertanyaannya, kalau melarang seseorang itu untuk berpakaian tidak isbal dalam artian cingkrang, melarang seseorang cingkrang dan melarang seseorang wanita itu untuk bercadar karena disebabkan takut dengan paham radikalis sehingga melarang keseluruhannya, itu menurut saya itu tindakan yang kurang bijak. Kenapa? Karena faham seseorang itu tidak bisa diukur dengan apa yang nampak. Saya ambil contoh. Pemimpin NII, tahu NII, Negara Islam Indonesia. Saya pernah dahulu gabung dengan mereka, walaupun saya sudah tobat sekarang. Ya, saya termasuk salah satu dai mereka. Saya pernah ketemu dengan pimpinan mereka, itu justru pakainya celana jeans yang menyeret ke lantai. Padahal itu pimpinan yang kita cap, kelompok itu adalah kelompok teroris. Bahkan celananya ini bolong di sini kayak preman. Itu pimpinannya. Ini fakta. Karena saya pernah masuk sendiri dan melihat langsung orangnya. Bahkan saya batin, ini benar pimpinan ormas pimpinan kelompok Islam apa enggak? Karena pakaian tidak mencerminkan keislaman. Jadi sangat sungguh tidak bijak ketika seseorang menghukumi orang itu berfaham teroris atau tidak dari pakaiannya. Tetap bersikap wasat, atau wasat itu pertengahan, dia adil di segala tempat. Kalau memang ingin berantas terorisme, kita sudah punya BNPT. Itu memang sudah tugas mereka. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Indonesia. Jadi kalau ada apa-apa berkaitan dengan faham teroris, maka laporkannya ke BNPT. Saya rasa kebijakan pemerintah, utamanya Kementerian Agama, untuk melarang seseorang celana cingkrang dan juga bercadar karena ditakutkan mempunyai faham radikal, saya rasa itu kurang tepat. Karena efeknya nanti seperti ini. Kalau misalkan nanti ada seseorang yang cuma berjilbab saja dan berpakaian muslim saja tanpa cingkrang, misalkan dia bergamis saja atau berjilbab panjang saja, atau sekarang trendingnya hijab syar'i, ternyata dia punya pahamnya radikal, gimana? Mau dilarang berjilbab? Nggak mungkin toh. Hal ini saya rasa ini bukan perkara yang bukan tindakan yang bijak. Mungkin seperti itu. Pandangan saya itu bukan perkara yang bijak, karena ulama itu berbeda pendapat tentang boleh atau tidak, bukan untuk menyalahkan satu sama lain, tapi untuk menunjukkan kerahmatannya Islam. Baik, jadi seperti itu pemirsa pendapat dari Ustaz Satria, bahwasannya teroris itu bukan dilihat dari pakaiannya seperti itu, Ustaz ya. Benar. Bahwasannya kitalah yang memiliki peran bersama untuk mencegah dan memukul mundur para teroris untuk masuk ke negeri kita seperti itu. Benar. Nah, dan juga para ulama itu memiliki pendapat yang berbeda, bukan berarti tujuannya adalah untuk saling menyalahkan ulama lainnya, tetapi sebagai Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua seperti itu. Nah, kemudian ada lagi Ustadz pertanyaan dari pemirsa kita juga, dari Nanda di Jalan Lampung Mangkurat. Dia mau bertanya bagaimana Ustadz tentang itu kan yang Ustadz bahas tentang pria, sunnah berpakaian pria. Lalu bagaimana jika seorang wanita juga ingin sunnah dalam pakaiannya, itu seperti apa, Ustaz? Baik.
Berbicara tentang pakaian wanita, jelas sekali di dalam dalil Al-Quran yang menjadi aurat itu ada seluruh badan, kecuali wajah dan telapak tangan. Maka kalau kita ingin simpulkan, wanita itu pakaiannya harus menutup bahkan sampai kakinya. Nah, yang menjadi khilaf para ulama itu adalah apakah ini ya, karena kan yang dipermasalahkan itu telapak tangan ini, ya, otomatis kan ininya harus kebuka juga. Apakah ini aurat juga atau tidak? Sama juga kaki. Yang diperbolehkan itu wanita tuh hanya telapak kaki. Apakah ini aurat? Gitu. Ya mungkin sebagian ulama menghukum ya aurat. Maka saya pribadi lebih condong kepada lebih baik wanita itu menutup semuanya. Bukan berarti saya mendukung cadar, tidak. Tapi akan lebih indah, wanita itu akan lebih terjaga kalau dia ditutup semuanya. Baik. Nah, jadi untuk wanita alangkah lebih baiknya jika menutup semuanya gitu. Apabila memang bisa ditutup, lebih baik ditutup. Karena Ustadz sendiri berpendapat bahwasannya wanita itu lebih indah jika menutup semuanya, seperti itu Ustadz ya. Iya benar. Oke, baik. Pemirsa jangan kemana-mana, kita masih dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah, dan tetaplah bersama kami terus hingga akhir acara. Tak terasa ya pemirsa, kita sudah berada di penghujung acara. Dan seperti biasanya kita akan persilahkan kembali kepada Ustadz Satria Ramadhani untuk memberikan kesimpulan tentang pembahasan yang kita bahas pada hari ini, sekaligus mohon untuk ditutup dengan doa Ustadz. Untuk itu langsung saja kita persilahkan kepada Ustadz untuk memberikan kesimpulan dan mohon untuk ditutup dengan doa. Baik, terima kasih kepada Bung Moderator. Tadi Bapak, sekarang Bung. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kesimpulannya, materi hari ini adalah dari dulu perbedaan mengenai celana cingkrang itu sudah ada. Pemirsa sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama kita berbeda jauh-jauh hari sebelum kita lahir. Jadi sangat sungguh disayangkan ketika kita mengkafirkan atau sampai menyalahkan orang lain atau sampai memasukkan seseorang ke dalam neraka cuman gara-gara pakaiannya mereka. Sangatlah itu sungguh menyakitkan hati kita. Kenapa? Karena para ulama kita dahulu mereka berdakwah untuk memasukkan seseorang ke dalam Islam. Sementara ada kelompok orang-orang yang ternyata justru mengeluarkan orang dari keislaman. Saya juga heran karena pakaiannya mereka. Bahkan untuk memasuk orang ke dalam surga. Dahulu Nabi SAW berdakwah untuk memasuk orang ke dalam surga. Sekarang ada orang-orang yang mengajak orang lain untuk mengusir orang-orang keluar dari agama Islam karena pakaiannya. Nah, kesimpulannya kenapa saya sampaikan pendapat yang begitu banyak? Karena itu tadi, perbedaan itu adalah rahmat. Dengan perbedaan itu kita bisa menghargai orang lain. Mungkin saja orang berbeda pendapat dengan kita. Prinsip dalam perbedaan itu adalah saya adalah benar, tapi kebenaran saya tidak mutlak. Mungkin orang lain bisa benar juga. Itulah prinsip kebenaran yang harus kita anut mulai sekarang. Karena dalam hal fikih, apalagi dalam hal-hal yang furu'iyah, yang cabang, bukan hal usul, perbedaan itu tidak ada kebenaran itu bukan kebenaran yang mutlak. Masing-masing punya pendapat mengenai hal itu. Maka hal itu kita harus berlegowo untuk menerima perbedaan pendapat tersebut. Jangan karena mungkin dia berpakaian cingkrang kemudian dianggap teroris, janganlah. Mungkin itu terlalu dini untuk menjustifikasi seseorang karena pakaiannya sehingga dia dihukumi menjadi seorang yang berpaham radikal. Itu juga tidak benar. Mungkin itu kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Kita tutup dengan doa. Begitu. Oh, baik. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bisirril Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي وللمؤمنين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا اللهم اجعلنا وذريتنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل الصلاة ومن أهل القرآن ومن أهل المحبة رسول الله ومن أهل الجنة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والسوء والضير اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Salah khilaf mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa, itulah tadi kesimpulan yang disampaikan oleh Ustadz Satria Ramadhani tentang celana cingkrang tadi pemirsa. Dan kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Satria Ramadhani karena telah bersedia bersama kami Sama-sama di program Beranda Dakwah hari ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi Ustadz. Amin. Amin. Nah, jadi pemirsa jangan lupa saksikan terus program Beranda Dakwah di Tepian TV setiap hari Rabu pukul 4 sore. Dan saya Adi Irawan beserta kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan pemirsa. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.